selamat datang di Waifu. Masih bersama dengan Aika Yuni guys. Hari ini kita akan bahas ceritanya So Choo Hyun dari manhwa Tomb Raider King. Tak perlu berlama-lama, langsung aja ya guys ya. Di tengah pertarungan Irene dan juga Jin Chaewon saat keduanya terkena relic Munin, Irene mulai mendapatkan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya. Dia melihat kota yang penuh dengan kehancuran. Kemudian, hal itu disebabkan oleh satu orang, yaitu dirinya sendiri. Hal ini tentu mengejutkan bagi Irene. Di tengah ingatan Irene yang telah kembali, Jong Hyun tidak bisa membantunya karena dia tengah diuji oleh relic Great. Jong Hyun yang menggunakan Xiang Yu dengan mudah mendapatkan momen bertarung melawan iblis raksasa. Jong Hyun sempat lengah dan dia tersungkur setelah ditendang. Jong Hyun tahu kalau dia kalah secara ukuran, makanya dia memanggil Seth untuk melawan iblis tadi. Seth dengan bentuk raksasanya bisa seimbang secara ukuran, bahkan dia bisa jauh lebih unggul. Jong Hyun kemudian mengeluarkan lagi beberapa relik serangan lain yang dia miliki. Dalam sekejap iblis tadi tumbang di tangan relik milik Jong Hyun. Nah, setelah pertarungan tadi, relik Mammon menepati janjinya untuk membuat kontrak dengan Jong Hyun. Tapi, Mammon ternyata memiliki syarat lain, yaitu dia ingin kontrak yang lebih jauh. Dia ingin menyatukan fisik, pikiran, dan alam bawah sadar Jong Hyun. Kontrak ini memang terdengar aneh, tapi Jong Hyun menyetujuinya karena dia sudah merasa dekat dengan Mammon. Tapi banyak orang di tengah Jong Hyun yang tidak setuju, termasuk relik Gagak. Gagak yang memperlihatkan diri membuat Mammon terkejut karena dia tahu kalau harusnya relik Gagak ini itu ada di dalam Great Prison. Gagak yang menolak syarat dari Mammon membuat Mammon mengangguk. Relik Great ini kemudian memanggil semua bawahannya untuk melawan relik Gagak. Belum sempat bertarung, aura relik Gagak dan Mammon yang bertabrakan membuat makam bergetar hingga tempat Jong Hyun berpijak menjadi hancur. Relik Gagak dengan cepat menyelamatkan mereka semua. Jong Hyun kemudian makin bingung dengan sikap relik Gagak hari ini. Jong Hyun kemudian menuntut jawaban dari relik Gagak. Kenapa semua kekuatannya tersegel di makam Great saat akan masuk, tapi saat terjepit, ternyata skill ini masih bisa terpakai. Gagak menjelaskan kalau dia tidak ingin memancing perhatian Mammon, karena Gagak tahu skill restorasi makam itu bukan miliknya, melainkan milik dari Mammon. Jong Hyun juga sadar kalau saat Mammon sadar skill tersebut, Mammon memang menjadi begitu sensitif. Selain itu, Jong Hyun juga menanyakan kenapa relik Gagak menahannya membuat kontrak eksklusif dengan Mammon. Gagak ini marah karena dia tidak tahu konsekuensi apa yang akan terjadi padanya jika Jong Hyun melakukan kontrak tersebut. Jong Hyun sudah mengerti, tapi bagaimanapun dia itu harus mendapatkan kontrak dengan Mammon yang merupakan satu dari 7 relik utama. Nah, untuk Mammon sendiri, dia ternyata berada di dasar makam. Dia sangat marah dan akan menuntut balas pada relik Gagak yang menjebaknya. Saat dia meluncur mencari relik Gagak dan Jong Hyun, relik Mammon menemukan pasukan TKBM. Dia ternyata tertarik dengan Kwok Taek-jun karena aura keserakahan pria tua ini itu sangat pekat. Kwok Taek-jun ingin memanfaatkan kesempatan dengan mengajak Mammon membuat kontrak. Mammon jelas tidak mau, tapi dia punya satu hal untuk Kwok Taek-jun. Dia akan memberikan tes. Nah, jika si presiden TKBM ini berhasil, Mammon akan mengakuinya. Mammon pun membawa Kwok Taek-jun pergi. Di tempat lain, kelompok Jong Hyun juga sedang menyusuri makam. Mereka dikejutkan dengan ledakan yang ternyata disebabkan oleh Mammon. Mammon kemudian memperkenalkan Kwok Taek-jun pada semua orang. Tes yang diberikan diperbarui. Kwok Taek-jun akan melawan Jong Hyun 1 lawan 1. Siapa yang menang, maka Mammon akan bersedia membuat kontrak. Pertarungan ini tentu saja akan menjadi pertarungan yang sangat panas. Kwok Taek-jun tentu sangat senang. Dia langsung memancarkan dominasi dari dalam tubuhnya. Jong Hyun berencana untuk tidak bertarung sendirian, tapi dia akan bertarung dengan anggota timnya. Melawan Kwok Taek-jun tentu bukan hal mudah. Mammon melihat hal ini tidak adil, jadi dia memberi buff pada Kwok Taek-jun. Dalam kondisi yang gawat ini, relik Gagak ternyata masih memiliki kartu untuk dimainkan. Dia berencana untuk mengembalikan ingatan dari Mammon. Dia bisa melakukan hal itu dengan mengakses sebuah perpustakaan, tapi dia butuh Jong Hyun untuk mengulur waktu. Kwok Taek-jun yang penuh dengan kekuatan menyudutkan semua orang. Ilya dan Jae-ha menjadi yang paling tersiksa karena tubuh mereka tidak cocok dalam pertarungan langsung.
Kondisi Jonghyun makin terjepit saat tim pengkali TKBM muncul. Kwok Taek-jun bukan cuma menang kekuatan, tapi sekarang pria ini juga menang jumlah. Di momen ini Kwok Taek-jun sudah merasa di atas awan, tapi dia tidak menyangka kalau relik Mammon yang ada di sampingnya mengalami suatu hal aneh. Relik Gagak itu ternyata sudah berhasil menggunakan sebuah relik bernama Akashic Record untuk mengembalikan ingatan Mammon. Mammon kemudian ingat tentang pertemuan pertamanya dengan Jonghyun. Kemudian dia juga ingat kalau Kwok Taek-jun lah yang mengakhiri hidup Jonghyun di makam terakhir. Hal ini membuat ekspresi relik Grid tersebut berubah drastis. Dia marah besar dan sekarang mengarahkan kekuatannya pada Kwok Taek-jun. Mammon yang telah mendapatkan ingatannya kembali marah besar. Dia menyerang Kwok Taek-jun. Pria ini ternyata kesulitan melawan salah satu pemilik makam utama. Tapi Kwok Taek-jun tentu masih memiliki hal untuk digunakan. Relik Achilles di tangannya membuat Papua ini bisa beregenerasi dengan cepat. Relik Mammon yang melihat hal ini makin marah dan menimbulkan sebuah ledakan besar. Saat ledakan mereda, Kwok Taek-jun sudah dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan saat badannya terpisah, Jonghyun tidak membiarkan siapapun untuk bergerak mendekat. Dia pun mengambil Mammon yang telah kembali dalam bentuk kubus karena kehilangan kekuatan. Setelah itu, Jonghyun kemudian membawa tubuh Kwok Taek-jun yang ternyata masih terhubung secara kesadaran dengan kepalanya. Semua ini memungkinkan karena relik Achilles milik Kwok Taek-jun. Beberapa lama kemudian, makam ini mulai runtuh, tapi bukan karena relik Mammon yang menutupnya. Jonghyun mendapat notifikasi kalau makam ini mulai dihancurkan oleh entitas lain. Tidak lama setelah itu, Jonghyun baru sadar kalau pihak Pandora sudah datang untuk menghalangi jalan pulangnya. Pandora ternyata bersama Kwok Hyun-soo yang ingin segera menyelamatkan saudaranya, yaitu Kwok Taek-jun. Tapi dia tentu tidak terlalu berani karena Jonghyun juga ada di sana. Relik Gagak kemudian muncul untuk memperingatkan Jonghyun. Rothschild yang ada di depannya bukan manusia, melainkan relik Prometheus. Salah satu relik leader yang ditakuti para relik, mirip dengan kekuatan relik laba-laba. Rothschild senang rahasianya dibocorkan karena menurutnya Jonghyun tidak akan bisa keluar dari sana. Tapi Jonghyun tentu punya cara untuk tetap bisa bertaruh. Dia melempar Kwok Taek-jun ke tempat yang jauh untuk membuat TKBM fokus mengejar hal tersebut. Hal ini agar dia bisa memecah formasi lawan. Tujuan Jonghyun memang berhasil, tapi Rothschild yang ada di hadapannya ternyata sangat berbahaya. Dia bisa membuat relik tim Jonghyun mulai ketakutan. Satu-satunya jalan bagi mereka sekarang yaitu dengan kabur. Makanya Jonghyun menghancurkan dinding yang ada di sana agar bisa kabur. Namun hal ini ternyata tidak berhasil. Rothschild sudah berubah menjadi Prometheus. Dengan wujud raksasanya ini, dia mengejar Jonghyun. Dalam keadaan genting, siapa sangka kalau Dan akan mengajukan diri untuk menahan Prometheus. Nah ternyata, meski relik biasa itu tidak bisa digunakan karena takut pada Prometheus, ternyata para heirloom masih bisa digunakan karena mereka itu tidak takut pada entitas seperti Prometheus. Makanya Dan maju dengan menggunakan relik heirloom miliknya, yaitu Fish of Bodhisattva. Relik ini ternyata sangat kuat dalam bertahan. Dia membuat Prometheus marah karena semua pukulannya bisa ditahan. Bukan cuma itu, saat Prometheus menyuruh anak buahnya menyerang heirloom milik Dan ini, mengeluarkan sebuah cahaya yang membuat orang-orang tersebut menjadi batu. Prometheus begitu marah, dia kemudian mengeluarkan sebuah peti raksasa di genggamannya. Hal ini aneh karena harusnya Prometheus tidak memiliki kekuatan petir kalau mengacu pada mitologinya. Gagak menjelaskan kalau itu memang bukan milik Prometheus. Itu adalah relik petir milik Zeus yang telah dia kurung di Great Prison. Bukan cuma itu, Prometheus juga mengambil Vulture milik Zeus. Nah, Dan yang harus menahan kekuatan Prometheus ini tentu tidak bisa melakukannya sendiri. Makanya sekarang Miller juga ikut maju. Dia akan melawan listrik. Miller ternyata mengendalikan heirloom singa yang pada awalnya menjadi heirloom yang paling bacot. Kombinasi Dan serta Miller itu bisa menahan Prometheus dengan efisien, tapi mereka juga dengan cepat kehilangan tenaga. Di saat yang terjepit ini, untung saja Jonghyun berhasil membuat jalan keluar dan menaruh semua kawanannya untuk kabur dari makam Great. Saat sampai di luar makam, siapa sangka
kalau sudah ada ratusan tim penggali yang menunggu Jonghyun. Mereka ingin merebut relic Grid dari tangan Jonghyun. Jonghyun tentu tahu bagaimana cara memanfaatkan situasi tersebut. Dia bilang kalau dia kabur dari relic Grid, buktinya makam belum tertutup. Makanya sekarang dia menyuruh anak buahnya untuk berpura-pura mempertahankan pintu masuk makam. Sandiwara Jonghyun ini kemudian berhasil. Para penggali ini sepakat untuk menerjang masuk ke dalam makam karena mendengar rumor Jonghyun belum menyelesaikan makam tersebut. Hal ini sangat menguntungkan bagi Jonghyun karena dia sudah bisa kabur. Masuk di dalam makam, kekacauan makin menjadi-jadi dan itu tentu saja menjadi kabar buruk untuk Prometheus. Relik raksasa ini sudah susah payah menghancurkan dinding untuk mengejar Jonghyun. Tapi, dia harus melihat ratusan penggali mengincarnya. Hal ini karena Jonghyun juga berbohong kalau Relic Grid memiliki perawakan pria raksasa. Prometheus yang sibuk dengan penggali krocot tersebut memberikan celah pada Jonghyun untuk kabur dengan mulus. Tidak lama setelah itu, mereka semua sudah sampai di hotel tempat mereka menginap. Di sana sudah berantakan dan semuanya tahu kalau itu merupakan bekas pertarungan. Jonghyun langsung menelpon Irene karena cuma Irene yang tahu lokasi tempat tersebut dan juga Irene tidak muncul di makam Grid. Irene ternyata tidak mengangkat telepon Jonghyun. Relic Gaga kemudian mengatakan satu hal yang mencengangkan. Dia merasakan aura dari Jin Chaewon ada di sana. Jadi sudah jelas kalau di sana Irene dan Jin Chaewon tengah bertarung. Di tengah kekhawatiran semua orang, Jaeha berteriak panik. Relik Munin yang telah dia duplikasi telah digunakan. Jonghyun langsung panik melihat hal tersebut. Relik Munin yang dipegang Jaeha ini memang tidak selesai karena mereka harus bergegas masuk ke dalam makam Grid. Makanya relik ini secara otomatis terpakai karena tekanan pertarungan Irene dan juga Jin Chaewon. Jonghyun tentu saja khawatir dengan apa yang akan dirasakan Irene. Kehidupan Irene sekarang jauh berbeda dengan kehidupannya dulu. Irene sekarang bahkan tidak bisa menyerang orang dengan benar. Dia tentu saja mengalami goncangan mental yang kuat. Kondisi ini sangat rumit untuk Jonghyun karena masalahnya bukan cuma Irene. Mereka dalam bahaya karena jadi target Pandora dan mereka juga harus segera merestorasi relik Mammon. Di tempat lain, yaitu di makam Grid, TKBM yang sibuk mencari kepala Kwok Taek-jun sekarang menemukan bosnya tersebut. Mereka sebenarnya dalam keadaan gawat karena Rothschild sangat marah pada TKBM karena dianggap kabur melawan Jonghyun. Saat bertemu, Rothschild langsung bilang dia hampir gila karena Jonghyun lepas dan mendapat relik Grid. Rothschild melimpahkannya pada TKBM. Tentu saja TKBM tidak bisa berkata banyak. Dia hanya menjanjikan akan bekerja sama penuh jika menyangkut persoalan menangkap Jonghyun. Kemudian Kwok Taek-jun ingin berbicara empat mata dengan Rothschild. Saat ditinggalkan oleh Kwok Hyun-sul, pembicaraan mereka ternyata menyangkut ingatan yang dilihat oleh Kwok Taek-jun. Dia menanyakan apakah ada relik yang bisa melihat dunia paralel seperti yang dia lihat. Ekspresi dari Rothschild berubah karena dia tahu relik tersebut cuma ada satu, yaitu Akashic Record, perpustakaan raksasa yang mengetahui segala hal. Nah, tapi harusnya tidak ada yang bisa mengakses relik tersebut karena hanya Majesty lah yang bisa mengakses Akashic Record. Sekarang, tidak ada satupun orang yang duduk di kursi Majesty. Rothschild yang mengetahui kalau Jonghyun bisa mengakses Akashic Record dengan bantuan Gaga, kemudian bergegas meninggalkan Kwok Taek-jun. Dia mengancam CEO TKBM itu untuk tidak mencari tahu lebih jauh. Saat sampai di Pandora, Rothschild langsung berdebat dengan Eve. Rothschild ternyata ingin membuat status kelompok Jonghyun sebagai buronan. Dia tidak peduli dengan citra masyarakat ataupun kerugian yang akan Pandora alami. Di kepala Rothschild sekarang, dirinya cuma harus menghentikan Jonghyun sesegera mungkin. Balik lagi di tempat Jonghyun, dia telah disibukkan dengan pencarian di mana Irene berada. Dia sudah tidak tidur selama beberapa hari. Nah, celakanya saat akan tidur dia bahkan mendapat berita mencengangkan lainnya. Jaeha memperlihatkan kalau mereka sudah menjadi buronan. Masalah Jonghyun ini tidak berhenti karena tiba-tiba relik Mammon juga ikut bangkit. Saat Mammon bangkit, dengan mudah dia mengenali Jonghyun. Jonghyun menjelaskan semuanya pada Mammon kalau mereka itu kembali di 15 tahun sebelum kejadian di makam terakhir. Sekarang mereka hanya harus membentuk kontrak sebelum bertindak lagi. Mammon kemudian setuju dengan hal tersebut. Setelah kontrak dibentuk, Mammon kemudian menanyakan hubungan Jonghyun dengan relik Gaga. Tapi karena sibuk, Jonghyun tidak bisa menjawab pertanyaan Mammon. Relik Grid ini tentu saja kesal dengan respon Jonghyun.
Tidak mendapatkan jawaban dari Jonghyun, Mammon memutuskan untuk menanyakan langsung pada Relik Gagak. Mereka berdebat karena menurut Mammon harusnya Gagak tidak membuat kontrak heirloom, sebab itu berbahaya bagi Jonghyun. Tapi Gagak tidak peduli. Dia merasa bisa melindungi Jonghyun, dan bukan cuma itu. Dia juga percaya dia bisa membuat Jonghyun menjadi majestic. Mammon menentang hal tersebut karena mengikat kontrak dengan Gagak itu berarti Jonghyun akan melawan semua relik pimpinan. Gagak bilang kalau dia memang harus menentang relik pimpinan yang dimaksud oleh Mammon. Relik Gagak kemudian menghilang dan membuat Mammon makin kesal. Keesokan harinya, Mammon melakukan hal tidak terduga. Dia mengatakan pada Jonghyun kalau dia ingin bertukar kontrak dengan relik Gagak sebagai heirloom. Hal ini ternyata tidak diketahui Jonghyun. Tapi ternyata posisi heirloom memang bisa ditukar kalau melihat pengalaman Irene yang bisa menukar posisi Dalby menjadi heirloomnya. Jonghyun kemudian tidak memikirkan banyak hal. Dia hanya meminta kalau memang relik Gagak ingin bersaing dengan Mammon, maka mereka hanya butuh membawakan Jonghyun relik terbaik. Siapa yang menang maka akan menjadi heirloom. Mammon segera pergi dari sana mencari relik yang Jonghyun inginkan. Perkataan Jonghyun ini ternyata tidak begitu serius. Dia hanya ingin tenang karena dia juga disibukkan mencari Irene. Keesokan harinya, Jonghyun memang mendapatkan beberapa relik yang didapatkan oleh Mammon. Tapi hal tidak terduga terjadi. Relik Gagak ternyata ingin menghentikan persaingan mereka karena merasa jika ini terus berlanjut, kerugian hanya akan menghadapi Jonghyun. Relik Mammon memperlihatkan ekspresi permusuhan. Dengan begini, persaingan Mammon dan relik Gagak menjadi makin rumit. Apakah mereka akan bertarung dengan kekuatan penuh? Untuk tahu jawabannya, kita harus nungguin dulu nih part video berikutnya dari kisah Kaisar Relik. Jangan lupa like, share, dan subscribe.